Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atik. Ya, selamat siang Bu Arlin. Selamat siang juga, Bu Atik. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu Arlin? Alhamdulillah, kabar saya hari ini sehat, Bu Atik. Ya, Bu Arlin, hari ini kita ada sesi coaching ya. Kemudian rencana kita pada pertemuan ini, Bu Arlin ingin apa? Atau memberitahu apa mungkin? Oke, untuk pertemuan hari ini, saya ingin sedikit curhat nih, Bu Atik, tentang kegiatan supervisi yang sudah dilaksanakan oleh saya. Kebetulan waktu minggu lalu itu penilaiannya langsung oleh Bapak Kepala Sekolah, Bu Atik. Jadi saya mau sedikit cerita sekalian curhat. Mudah-mudahan dengan adanya coaching dengan Bu Atik ini ada solusi yang terbaik sehingga saya tidak lagi menemukan kegalauan hati gitu ya, Bu, kerisauan hati. Bisa saya tenang pada saat nanti kegiatan berlanjut ke hari lainnya gitu, Bu Atik. Iya, terus tujuan akhir dari coaching ini nanti kira-kira Bu Arlin pengennya seperti apa? Untuk tujuan akhir di hari ini ya, tujuan akhir ada kegiatan coaching di di sore hari ini, saya berharap saya bisa melaksanakan kegiatan supervisi di semester berikutnya, semester ganjil tahun ajaran 2023-2024 lebih baik sehingga mendapatkan hasil yang maksimal gitu, Bu Atik. Iya, kemudian nih kesempatan apa sih yang Bu Arlin miliki ketika ada supervisi akademik ini? Oke, kesempatan yang saya miliki itu saya merasa merasa senang ya, Bu, merasa senang karena eh, tidak semua guru mendapatkan kesempatan disupervisi langsung oleh kepala sekolah, karena kan kita tahu ya ada beberapa teman juga yang kegiatan supervisinya dilaksanakan oleh penyelihannya yaitu adalah guru-guru senior. Nah, saya senang bahwa minggu lalu ketika saya disupervisi oleh kepala sekolah itu saya merasa bangga karena inilah momen saya sebagai seorang guru, sebagai seorang wali kelas, saya bisa eh, memposisikan diri saya bahwa menilai ya Bapak Kepala Sekolah bisa menilai kinerja saya pada saat belajar atau mengajar di dalam kelas. Dengan adanya supervisi ini, saya memiliki kesempatan untuk mengeksplor diri saya, mengeksplor kegiatan pembelajaran yang dimulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti maupun pada saat kegiatan penutup, gitu Bu Atik. Ya, berarti peluang atau kesempatannya sudah Bu Arlin tahu ya dari supervisi akademik ini. Iya. Terus bagaimana dengan ibaratnya kekuatan atau kelebihan yang Bu Arin miliki untuk membuat supervisi yang akan datang itu ibaratnya eh, baik, terlaksana dengan Ah, baik dan sangat baik ya. ya. Kalau menurut pribadi saya, Bu Atik, pada saat kegiatan supervisi ini yang kemarin itu saya merasa kelebihan yang saya miliki itu saya tuangkan di RPP dengan menggunakan pendekatan saintifik gitu ya, Bu Atik. Kemudian saya menggunakan model pembelajarannya berbasis discovery learning, kemudian saya menggunakan model pembelajaran diskusi kelompok. Di sini saya menggunakan media selain dari video ya, dari video pembelajaran yang saya ambil linknya dari YouTube, saya juga menggunakan media berupa kartu ya Bu Atik ya, kartu-kartu yang berisi gambar yang memang sudah ada, yang sudah saya siapkan sehingga anak-anak bisa eh, menarik minat anak-anak untuk bisa berpikir kritis gitu Bu Atik. Jadi ada kartu-kartu kecil yang memang sudah saya siapkan gambar-gambarnya. Kemudian mereka bisa berdiskusi di dalam kelompok tersebut sehingga muncullah rasa ingin tahunya, jiwa kritisnya gitu Bu Atik. Ya berarti boleh dikatakan Bu Arin ini guru yang well prepared banget ya, ibaratnya sudah Ya, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. mm-mm. Kemudian kira-kira hambatan apa yang ditemuin ya ketika Ya, kegiatan itu berlangsung? jadi mungkin ini termasuk ini ya Bu Atik ya, saya bilang kelemahan gitu ya Bu Atik ya. Kelemahan saya kemarin, saya merasa saya sudah prepare semua dari awal sampai akhir.
hambatannya yang kemudian menjadi catatan kecil di kepala sekolah sehingga ini masih jadi pikiran saya Bu Atik. Ya itu tadi saya lupa membawa buku paket. Beliau menanyakan ke saya, Bu Arlin, buku referensinya selain PPT, selain gambar video, mana lagi? Saya bilang ini Pak ada buku literasi, buku dari sumber lain, yang buku dari perpustakaan yang saya bawa. Beliau menanyakan buku wajibnya, buku siswanya. Saya bilang saya tidak membawa Pak, ada di ruang guru. Jadi catatan kecil aja gitu Bu. Saya kira itu tidak ditanyakan langsung oleh kepala sekolah ya Bu ya. Ternyata ditanyakan langsung oleh beliau. Harus bawa Bu gitu. Ibu harus bawa supaya ada kesamaan antara guru dengan siswa untuk mencari referensi di luar referensi yang tadi sudah Ibu sebutkan di kelas gitu Bu Atik. Ya, mungkin pada saat itu Ibu menggunakan laptop, adakah kadang-kadang kan kita punya versi Mm-mm. digitalnya ya Bu ya, versi digital. Ya, ya, gitu. Mungkin Ibu Saya miliki nggak Ya, di saya kemarin juga lupa Bu Atik tidak membuka buku digitalnya, buku siswa. Saya punya, tapi saya tidak membuka karena saya berpikir kemarin itu, oh saya sudah membuat PPT-nya Bu ya, malam hari sebelumnya, sebelum kegiatan supervisi sudah siapkan ada PPT-nya. Kemudian saya juga sudah siapkan dua link YouTube video untuk merespon rasa ingin tahu anak-anak supaya mereka bisa berpikir kritis dari video yang saya paparkan. Kemudian saya juga siapkan malamnya juga selain PPT juga saya siapkan LKPD-nya, kemudian rubrik diskusinya, kemudian lembar penilaiannya sudah saya siapkan. Ternyata hal yang menurut saya tidak penting gitu ya Bu, ternyata ditanyakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah inilah yang menjadi sedikit catatan kekurangan saya kemarin Bu. Jadi saya akui memang saya kemarin salah ya, salah tidak membawa karena memang saya lupa gitu aja Bu Atik. ya. Sebenarnya kan kalau secara menyeluruh ya, ibaratnya kan Hmm, sumber belajar itu banyak ya. Walaupun mungkin ya, yang dari kementerian itu ibaratnya sudah semacam bukan kitab suci ya, semacam sudah ya, uh, dipatenkan, kemudian sudah ya, mm, ditelaah lah ya oleh ya, ahlinya ya, ya, oleh mm, beberapa ahlinya. Mungkin beliau mm, ingin itu menjadi rujukan ibaratnya untuk betul. pembelajaran di kelas ya. Nah, ya. Iya, siap. Nah, Mm, kemudian nih dari skala 1 sampai 10 nih penilaian Bu Arin ya mm, terhadap mm. perform Bu Arin itu berapa? Iya, iya. Kalau saya kemarin karena ada catatan kecil ya Bu ya tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah mengenai kegiatan seperti saya menilai diri saya sih 7 Bu Atik. Karena saya merasa oh iya saya masih ada kekurangan gitu aja Bu Atik. Dan kekurangan itu alhamdulillah kemarin disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi memang sebaiknya guru membawa buku buku paket yang lengkap lah ya. Jadi untuk menambah perbendaharaan pengetahuan kasana guru di luar misalnya teknologi yang memang sudah ada dan sudah saya siapkan gitu Bu Atik. Iya, terus kemudian kalau misalnya tadi Bu Arin sudah memahami misalnya kelemahan atau Hmm, kekurangannya ya. Nah, hmm, kira-kira skala berapa tuh nanti ditingkatkannya? Kalau tadi memang 7 gitu ya. hmm, hmm. Mau ditingkatkan ke Saya skala berapa? oke, saya berharap kalau misalnya memang semester ganjil di tahun ajaran baru besok masih diizinkan ya Bu, penyelianya adalah Bapak Kepala Sekolah sebagai penyelia supervisi saya. Saya sih menginginkan saya meningkat menjadi 8 gitu Bu, menjadi 8, belum ke 10 lah, karena saya merasa memang masih ada beberapa dalam rangkaian kegiatan supervisi kemarin itu yang harus saya apa ya, yang harus saya perbaiki, yang harus saya tingkatkan kualitasnya. Jadi kalau hari ini saya bilang 7, saya menginginkan nanti semester besok saya menjadi 8 gitu aja Bu Atik. Ya, mungkin bisa Ibu Arin ungkapkan lebih misalnya lebih detail ya kira-kira Hmm, selain tadi buku sumber yang dari kementerian yang hmm, tidak hmm, ada hmm, gitu. hmm, Adakah hmm. hal yang lain lagi gitu? Oh ada. Iya. Jadi kemarin disampaikan ada dua catatan kecil ya Bu. Pertama saya tidak membawa buku sumber. Yang kedua itu saya kurang mengeksplor rasa ingin tahu anak-anak karena pada saat di sesi diskusi kelompok itu
hanya beberapa siswa yang tampil bicara, berani bicara di depan gitu Bu Atik. Jadi misalnya mereka maju nih 8 orang, ya, yang bicara itu paling cuma 5, yang tiganya tidak. Nah itu menjadi catatan kecil dari Bapak Kepala Sekolah. Seharusnya yang tampil maju depan itu tidak berlima. Jadi 8 orang anak itu harus berbicara semua. Jadi ada pemerataan nilai lah untuk kegiatan diskusi ini gitu Bu Atik. Iya. Berarti kan kalau tadi Bu Arlin tidak yang pas supervisi yang sudah berjalan ya, itu tidak Mhm. membawa buku paket nanti Iya, 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 pertemuan supervisi yang akan datang membawa buku paket. Kemudian iya, kan tadi ada siswa yang tidak aktif ya, iya, di berapa cuma 5 gitu ya, sisanya lagi iya. aktif. Nah, kira-kira nih solusi apa sih yang Bu Arlin punyai gitu ya, supaya Hmm, siswa itu aktif semua, maju semua, dan kemudian hmm, ibaratnya ada pemerataan nilai tadi ya, kurang lebih seperti itu. iya. Oke, sebagai seorang guru, saya akan melakukan refleksi dan akan mencari solusi. Untuk siswa ya, untuk siswa yang tidak aktif ini, saya akan mencoba merangsang mereka, memberikan motivasi kepada mereka agar mereka juga mau berbicara untuk mengemukakan pendapat. Jadi akan saya berikan juga semacam reward kecil gitu ya, Bu Atik. Misalnya siapapun yang bisa bicara di depan. Uh, 8-8 yang bicara kelompok tersebut saya akan kasih misalnya hadiah pulpen 8 buah gitu Bu Ati. Jadi yang memang memancing anak-anak untuk mau bicara walaupun misalnya satu kalimat atau dua kalimat sehingga tadi anak-anak semua mendapatkan nilai yang sama dengan teman-teman yang lainnya gitu Bu Ati. Ya, berarti Ibu udah melakukan progres ya ibaratnya, Ya, memberikan semacam reward ya, ibaratnya mm, penghargaan ya, tidak hanya ya, pujian ya, tapi juga ibaratnya benda ya, ya, yang insya Allah bermanfaat ya kalau pulpen ke ya, anak-anak ya. siap Bu. Nah, setelah Bu Arlin tahu nih ada rencana nih gitu ya, Mm, eee, mm, akan merubahan tadi ya, ibaratnya mm, anak yang tidak bisa aktif. berbicara atau tidak Mm, aktif lah mm, ya, mm, eee, iya, entah faktor malu atau merasa dia iya, mau ngomong tapi ngomong apa ya gitu kan kadang iya. anak-anak gitu ya, Mm, ini mm, kayaknya di hati ada nih pengen ini, tapi kok ketika iya, keluar dari mulut mm, kok nggak bisa gitu ya. beda. Iya. Nah kita kira-kira rencana atau aksi apa nih yang Bu Arin inginkan gitu ya, selain Oke. ibaratnya tadi memberikan reward berupa pulpen, kan kita kadang-kadang Mm, ada mm, faktor yang lain nih, misalnya ada tuh yang mau gitu ya, "Ah, mm, saya mau dapat mm, pulpen di mm, sore," gitu kan. Kemudian, iya. saya bakal nanya nih, gitu ya. Mm, Tapi ada anak yang kadang-kadang udah kita kasih reward berupa, entah pujian, reward itu entah pulpen gitu, ya, mm, tapi tetap masih, diem gitu, iya, ibaratnya ya, cuma perhatiin mm, aja, diem, pasif. iya. Kira-kira apa tuh rencana Bu Arlin untuk Oh hal iya, untuk kegiatan supervisi semester berikutnya gitu ya Bu. Berarti saya akan mencoba memasukkan RPP saya yang pertama menggunakan pendekatan sosial emosional gitu ya Bu Atik ya. Saya akan menerapkan dalam diri anak kesadaran diri dulu, memancing reaksi anak untuk ikut serta dalam kegiatan belajar. Kemudian saya akan memancing anak untuk berani berhubungan dulu, berhubungan sosial dengan teman satu kelompoknya gitu Bu Atik. Jadi saya akan menerapkan 5 kompetensi sosial dalam kegiatan RPP saya. Yang pertama itu akan saya coba terapkan RPP kompetensi sosial emosional. Kemudian yang kedua itu rencana berikutnya adalah saya akan tidak mengubah RPP, tapi saya mengkombinasikan RPP saya dengan model pembelajaran yang lebih menarik, lebih atraktif, ataupun media pembelajaran yang bisa merangsang daya berpikir anak sehingga anak mau bicara gitu Bu Atik. ya, ibaratnya dari anggap, satu kelompok itu 8 orang ya, kalau Ya, sebelumnya 5 target Bu hmm, Arlin nih dengan perubahan, hmm, dengan memasukkanlah ya RPP yang sudah ada hmm, dengan, hmm, tadi, komponen KSE, hmm. target Ibu berapa kira-kira untuk peserta didik Target bisa, saya lebih ya aktif? maksimal ya Bu, maksimal Ya, ya dari 8 ya. Saya inginnya 6 sampai 7 anak bisa bicara lah. Atau misalnya syukur-syukur semua bicara walaupun misalnya cuman satu kalimat atau dua kalimat gitu Bu. Jadi mereka punya hak juga untuk mendapatkan penilaian dari saya, penilaian diskusi gitu ya Bu ya.
Ya, berarti kan tadi prioritas Ibu tadi udah bawa Mm, buku ya yang sebelumnya mm, eh, mm, terlupa gitu ya untuk mm, dari kementerian itu untuk ibaratnya untuk jadi bahan ajar lagi gitu ya mm, untuk mm, supervisi mm, yang akan datang, kemudian juga mm. prioritasnya ibaratnya untuk mengajak anak yang sungkan berbicara gitu ya Iya. atau Mm, enggan berbicara untuk bisa berbicara lah ya. mm, Eh, mm. Strategi juga sudah Ibu kemukakan tadi gitu kan. Keberhasilannya ukurannya antara 7 7 sampai 8 anak. 8 anak ya Heeh. ibaratnya Iya, kalau syukur-syukur bisa bisa semuanya berbicara gitu kan bicara, ya. betul. Mm, Nah, mm. nah kira-kira nih Bu Arlin ya untuk ngajak anak itu berbicara itu butuh berapa lama itu Bu Arlin kira-kira? Nah, kalau tenggang waktunya gitu ya Bu Atik ya, saya akan mencoba lagi di kegiatan pembelajaran saya minggu depan berikutnya. Saya mencoba untuk mendekati anak-anak ini ya di setiap pembelajaran saya minimal 1 sampai 3 minggu gitu buatnya saya dekati mereka supaya nanti ketika di semester berikutnya mereka bisa lagi untuk lebih berani mengemukakan ide-ide yang ada di dalam pikirannya, di dalam hatinya sehingga mereka bisa mengemukakan dan mau bicara di depan teman-temannya gitu aja Bu Atik. Sekitar 2 sampai 3 minggu waktu yang akan saya dekati ke sana. Iya. 2 sampai 3 minggu ya. Iya. Oke. Kira-kira nih kan Bu Arlin udah punya rencana ya, Iya. udah juga tadi ya anak udah dikasih ibaratnya memberikan solusi untuk anak-anak yang belum Iya. bisa berbicara ya untuk supaya aktif gitu. Nah, gangguannya tadi kan kalau misalnya nih kadang-kadang Hmm. anak kan ada gangguan dari diri dia sendiri ya, Mm-mm. yang rasa kita sudah dekati secara pribadi tuh anak tersebut ya, tapi dia masih, aduh aku malu gitu, aduh aku Mm-mm. masih nggak paham gitu dengan ibaratnya Mm-mm. dia nggak pedenya dia gitu kan. Mm-mm. Kira-kira bagaimana cara mengatasinya Bu Alin? Mungkin ada di antara 8 anak dalam satu kelompok misalnya biasanya sih biasanya ya kadang ada satu Mm-mm. tuh yang tetap udah ayo nih kita puji sudah gitu ya kemudian kita dekati sudah tapi masih belum kena gitu kira-kira trik atau apa gitu mungkin pengalaman Bu Ardin yang bisa Ya, salah satu trik yang akan saya coba berikan kepada siswa yang misalnya masih di apa ya, masih susah lah bicara, itu saya akan coba pancing anak ini untuk menjadi ketua kelompok, Bu Atik. Jadi saya akan coba arahkan dia untuk menjadi ketua kelompok, minimal dia bisa pertama mengatur anggota kelompoknya dulu, kemudian kedua pada saat dia tampil presentasi ke depan itu dia bisa membuka percakapan, minimal membuka salam, kemudian memperkenalkan teman-temannya ya, mengenalkan teman-temannya di depan bahwa misalnya, nah, saya kelompok satu, perkenalkan nama saya misalnya Andi, kemudian ini teman-teman saya. Jadi pelan-pelan saya akan coba latih anak ini untuk bisa bicara di depan, minimal dia bicara dulu dengan saya, kemudian bikin catatan kecil untuk menghafalkan. Jadi dengan ada sedikit catatan-catatan kecil, dia akan berani untuk berbicara di depan gitu Bu Ati. Jadi saya latih juga menjadi ketua kelompok di kelompok belajar tersebut gitu Bu Ati. ya, jadi hal yang ibaratnya umum dulu ya sebelum dia mengungkap Ya, sesuai dengan materi ya. Berarti mm-mm, Bu Arlin kan sudah membuat komitmen ya terhadap diri sendiri ya, ya. Kira-kira mm-mm. Bu Arlin dibantu dengan siapa tuh kalau untuk membuat anak-anak tersebut aktif? Oh gitu. Saya biasanya sebelum ke kelas, Ibu, pada saat pagi hari selesai pembiasaan itu saya akan diskusi dulu dengan teman satu MGMP, Ibu. Teman satu rumpun di sekolah. Ini loh saya punya temuan seperti ini. Gimana sih menurut Bapak Ibu caranya supaya anak ini tidak lagi pasif, tidak lagi pelit bicara ya. Artinya mungkin memang karena sifatnya pendiam gitu ya, buat ya. Saya minta tolong dong solusinya gimana memancing anak itu untuk bisa berbicara di depan kelas sehingga dia juga dapat nilai yang sama dengan teman-temannya yang lain. Nah, ketika saya diskusi dengan teman-teman satu MGMP ya Bu Atik ya, satu rumpun mata pelajaran itu akan ketemu. Kadang-kadang malah bukan cuma teman satu MGMP Bu, teman lain MGMP juga ikutan nimbrung. Oh iya nih aku juga bisa ya ngasih solusi ke
ke Bu Erlin, gini loh cara aku supaya anak-anak itu mau ngomong gitu. Walaupun memang tidak betul ya kalimatnya, tapi minimal dia mau ngomong lah sama kita di depan teman-temannya. Ya kita apresiasi. Kemudian ketika dia sudah ngomong, kita kasih aplaus. Jadi berupa misalnya ngasih jempol 2 gitu Bu Atik kepada dia. Jadi dia timbul rasa percaya dirinya untuk oh iya nanti kalau minggu besok ada diskusi lagi, aku mau ngomong gitu Bu Atik. Iya, berarti Bu Arin juga udah mempunyai apa rencana tindak lanjut ya tadi ya, Ya, menjadikan ketua kelompok gitu kan salah mm-mm, satunya ya. mm-mm. Sangat menyenangkan sekali Bu Arin siang ini Ya, coaching bersama dengan Ibu Arlin, banyak manfaat dari kita ngobrol-ngobrol ya. Eh, mm-mm, akan banyak ibaratnya praktik-praktik baik insya Allah yang akan kita praktikkan. mm-mm. Mungkin kita akan bertemu di lain kesempatan Bu Arlin, atau mungkin ada Ya. yang Bu Arlin sampaikan mungkin sebelum kita menutup sesi coaching pada siang ini. Ya, saya minta izin ya Bu ya, sekitar 2 menit. Ya, saya merasakan kegiatan coaching yang Ibu Atik sampaikan, yang Ibu Atik bimbing kepada diri saya hari ini sangat memberikan manfaat yang luar biasa bagi diri saya gitu ya Bu Atik ya, memberikan manfaat yang luar biasa bagi diri saya. Yang tadi yang ada semacam unek-unek dalam diri saya ini akhirnya bisa saya keluarkan. Jadi saya merasa lega, merasa sebagian beban yang saya rasakan pada saat proses pembelajaran minggu lalu dengan Bapak Kepala Sekolah ini saya lega. Jadi kegiatan ini sangat luar biasa, Ibu. Saya bisa mencari solusi, saya bisa mengetahui apa sih kekurangan saya. Kemudian dengan bicara seperti ini, ternyata muncul ide dalam diri saya dibantu oleh Bu Atik yang akan saya terapkan di kegiatan pembelajaran berikutnya. Tadi kan permasalahan saya yang tentang tidak membawa buku yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian memancing respon anak yang pasif ya Bu ya, yang pendiam, saya bisa kemukakan sendiri. Jadi saya merasa terima kasih banyak Bu Atik, sudah dibantu oleh Bu Atik, sudah sebagian apa yang sudah ada dalam sini sudah selesai bisa bisa hilang gitu Bu Atik. Ya, terima kasih Bu Arlin atas waktunya. Ya, Sampai ketemu lagi di coaching sesi berikutnya. ya, terima kasih Bu Atik. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Atik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Arlin. Apa kabar Bu Atik di siang hari ini? Alhamdulillah sehat dan tetap bersemangat Bu Arlin. Alhamdulillah semangat. Saya lihat ini luar biasa Bu Atik sampai siang ini masih sumringah senyumnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gini. Oh iya Bu Atik, ini kan kita lagi sesi santai nih Bu Atik ya. Boleh nggak sih aku minta izin ngobrol 15 menit Bu Atik? Boleh Ibu. Ya. Uh, uh. Ya. Uh, saya mau tanya-tanya nih sama Bu Atik. Semoga senyuman Bu Atik ini sampai berakhir tetap senyum. Bu, Amin. uh, Insya dalam Allah. kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas itu, apakah ada permasalahan atau curhatan atau unek-unek yang ingin Ibu sampaikan kepada saya di sini? Ya, mungkin ada sedikit ini ya Bu Arlin mengenai ini siswa kelas 12 ya. Mm-mm. Kebetulan Kenapa Bu? siswa ini Siswa kan kelas 12 ya kenapa Bu? adalah siswa yang ketika kelas 3 SMP-nya itu kan Mm-mm. ujiannya itu pas COVID ya. Mm-mm. Ya, itu. Jadi tingkat kesadarannya itu tentang ujian itu masih rendah. Mm-mm. Ya, Mm-mm. belum apa ya kalau bahasanya itu kurang bersemangat lah gitu ya Mm-mm. dalam menghadapi ujian gitu. Mm-mm. Mungkin itu kendalanya sih salah satu yang saya hadapi ya Mm. untuk Jadi siswa kelas 12 seperti kehilangan motivasi gitu ya, Bu ya? Kehilangan motivasi mengikuti ujian. ya. Oke. Oke, motivasinya mungkin kurang. Menurut Bu Atik nih, eh, apa sih yang menyebabkan siswa kelas 12 itu motivasi untuk mengikuti ujian turun gitu, Bu Atik? Biasanya tuh motivasinya mungkin karena pengamatan saya ya. Kalau yang namanya anak yang dulu pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya, pembelajaran di rumah. Kan mereka ini termasuk bukan saya kata produk ya, tapi ketika SMP mereka
ujian sekolahnya Hmm. uh, Hmm. daring ya, Hmm. daring. Hmm. Kemudian masuk ke kelas 10-nya juga kondisi Hmm. masih daring, ya kan. Hmm. Kelas 11-nya mereka posisinya masuk PTM itu 50%, 50% ya. Oke, Jadi iya yang betul. Senin Hmm. masuk, yang Iya kedua betul. Hmm. Selasanya Hmm. dibersihkan, Hmm. Rabu gantian kelas 11, Iya. Hmm. kemudian Kamisnya dibersihkan lagi ya. Hmm. Terus Jumatnya mereka itu juga baru masuk Hmm. Jumat gitu kan. Hmm. Jadi Hmm. boleh dikatakan seminggu sekali gitu ya. Itu yang Hmm. Hmm. kelas waktu mereka posisi kelas 11. Nah, Hmm. pas tatap muka kembali kan ketika mereka di kelas 12 ya. Hmm. Jadi ibaratnya Oke. diskusinya itu terutama tentang motivasi tentang pembelajaran itu beberapa siswa itu masih kurang atau rendah. Hmm. Itu Hmm. yang salah satu penyebabnya sih, Bu Arin. Ya, kalau tadi ada penyebabnya, saya mau tanya, berarti ada peluang ya yang bisa Bu Atik ciptakan ya Bu ya? Ya, Menurut Ibu Atik, peluang apa saja Bu yang bisa menciptakan agar motivasi siswa kelas 12 itu tinggi sehingga mereka termotivasi mengikuti ujian sekolah? ya itu peluang yang saya ciptakan mungkin dengan memberitahu kepada mereka. Kan Mhm. kita guru itu ibaratnya jangan menjadi sosok yang ditakuti ya kalau versi Oke. Mm. saya beritahu ke mereka juga gitu bahwa ketika saya membuat ujian sekolah gitu ya berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya saya bilang gitu. Kenapa berbeda? Setelah saya menganalisa, saya Mhm. siswa-siswa saya menganalisa nilai-nilai kamu, kondisi uh, sosial emosional angkatan kamu gitu. Mhm. Selama kurang lebih ibu mengajar 17 tahun, saya bilang gitu ya. Ibu tuh mengajarkan terutama ujian praktik salah satunya Bu Aden ya. Ya, Kan asesmen sumatif sekolah itu ada ya. asesmen praktik, ada yang tulis Hmm. ya. Sekarang berlangsung Tulis. tulis ya. Iya. Yang praktik saya bilang itu salah satunya apa? Dengan memberikan ujian praktik itu kalau untuk bahasa Inggris itu ada berbicara ya Mhm. dengan Mhm. menulis dia bilang gitu. Mhm. Ibu 17 tahun menjadi guru itu biasanya berbeda. Saya Mhm. bilang gitu, Mhm. kompetensinya, KD-nya Mhm. atau sekarang namanya Mhm. TP ya kita menyebutnya Ibu Iya, setuju. berbeda. Ibu saya bilang Hmm. gitu. Bahkan kemarin ketika kakak kelas kamu sebelumnya itu ujian praktiknya untuk berbicara Hmm. itu adalah drama, saya bilang Mhm. ya ketika menulis itu uh, menulis surat lamaran kerja gitu ya. Mhm. Kebetulan tahun kemarin itu saya kolaborasi dengan 3 Mhm. mata pelajaran. Mhm. Dengan mata pelajaran saya maksudnya. Saya Iya. kolaborasi dengan 2 mapel lagi. Jadi ada bahasa Mhm. Indonesia, bahasa Inggris dengan bahasa Arab kalau di UPS. Mhm. Nah, Mhm. sedangkan kalau di IPA saya kolaborasi dengan bahasa Indonesia. Saya bilang gitu kan. Mhm. Nah, karena waktu itu PJJ, saya bilang gitu. Jadi anak-anak membuat drama, ya, Mhm. di record, Mhm. kemudian part-partnya, kemudian disambungkan, di editing lah, saya bilang gitu. Saya perlihatkan juga gitu ya hasil kerja kakak kelas Mhm. tahun sebelumnya, gitu ya. Saya Iya. dengan pertimbangan tahun ini mungkin Mhm. yang dikatakan ibaratnya kompetensi anak tuh menurun ya, banyak ahli yang Iya. bilang juga gitu ya. Mhm. Dan saya merasakan juga seperti itu gitu ya Mhm. ketika saya Mhm. ngajar gitu ya banyak juga gitu ya siswa yang belum bisa gitu berbicara dalam bahasa Inggris juga gitu ya secara lancar gitu Bu ya. Iya. Akhirnya itu saya bilang gitu, saya bilang ke mereka berdasarkan ya itu ibaratnya analisa ibu gitu ya selama mengajar kamu ada ibu putuskan lah gitu saya bilang gitu Mhm. yang memberikan indikator untuk asesmen praktik antara berbicara Mhm. dan menulis itu ibu sama. Kenapa? Supaya memudahkan kamu gitu Iya. ya, memudahkan kamu untuk lebih uh, konsentrasi, untuk lebih Iya. bisa begitu ya. Mhm. Memang kan Oke. kondisi seperti ini kan nggak bisa disalahkan juga yang namanya pandemi ya. Mhm. Apalagi ibaratnya secara garis besar itu kan anak Indonesia pada umumnya belum bisa belajar Betul. secara mandiri gitu ya, Betul. Ya. bisa belajar secara Oke. mandiri gitu kan. Jadi Mhm. uh, kalau gurunya sosok fisiknya itu nggak ada di depan
dia Hmm. akan belajar. Itu Mm-mm. faktanya gitu ya. Ini luar biasa, Bu Atik. Ini dari kendala sampai kekuatan sudah dibahas semua. Ini kayaknya Bu Atik memang super-super luar biasa. Jadi kalau misalnya nih Bu Atik disuruh menilai dari skala 1 sampai 10 untuk progres anak ini supaya bisa termotivasi ya Bu Atik ya mengikuti ujian sekolah dengan motivasi yang sangat tinggi. Dia sadar dengan tanggung jawabnya, sadar dengan dirinya bahwa besok akan ke ujian sekolah. Bu Atik akan memberikan skala nilai berapa sih Bu Atik? Ya ketika ujian praktik kemarin sih saya masih skalanya itu masih kisaran 8 ya Bu Arlin ya. Karena Oke. ada satu anak itu Hmm. dalam satu kelas itu, satu kelompok itu ya mungkin dia agak greget gitu ya nih anak nih. Hmm. Eh, kita ada berenam gitu ya. Hmm. Nah dia itu mungkin tadi tidak bisa gitu ya atau merasa nggak pede dan lain sebagainya. Temannya Hmm. juga udah nungguin dia gitu, tapi dia nggak berprogres gitu kan. Hmm. Hmm. Saya minta diulang kembali, akhirnya Hmm. ini tinggal gitu loh. Hmm. Gitu. Mem saya ditinggal kata dia. Kenapa ditinggal? Hmm. Teman-teman saya ini ninggal saya Hmm. ganti anggota kelompok kata dia Hmm. gitu. Hmm. Oh ya sudah nggak apa-apa saya Hmm. bilang gitu. Hmm. Nanti kamu bisa bergabung dengan teman yang lain, anggota kelompok yang lain. Kalau toh memang tidak bisa, anggota kelompok lain juga ibaratnya sudah siap juga, nggak apa-apa kamu berbicara sesuai dengan part kamu, bagian kamu. Hmm. Menurut Hmm. jadi solusi juga ya untuk Ya. siswanya gitu kan. Hmm. Hmm. Ya udah kamu bicara part kamu saja, saya bilang begitu. Nanti tetap akan ibu terima, saya bilang gitu. Kamu jangan Oke. khawatir, saya bilang begitu. Iya. Itu salah satu Ah, dan ya betul. untuk memberikan Luar biasa. itu kurang lebih Mm-mm. begitu. Tadi ada kendala, ada solusi, ada skala nilai. Menurut Bu Atik, skala nilai misalnya ya, tadi Bu Atik kan bilang kan 8. Ada kemungkinan untuk meningkat Bu Atik ke angka 9 dan 10? Kalau 10 kayaknya belum ya Bu Arin ya. Ya, Mungkin 9. oke. Mungkin 9. masih butuh waktu lagi gitu ya. Betul. Oke. Ibaratnya ya kalau 10 mungkin saya belum bisa kenapa Iya, karena itu tadi kan namanya kita sekarang kan apalagi ibaratnya pembelajaran berdiferensiasi ya. ya, Salah siap. satunya begitu. Jadi Hmm. ketika misalnya muncul masalah juga saya nggak harus oh ya kamu kan sekarang tatap muka gitu kan, yang harus Hmm. ibu maunya retelling story gitu ya. Hmm. Ibaratnya bercerita gitu kan. Hmm. Ibaratnya siswa itu misalnya ada 6 orang, berarti bergantian nih Hmm. siapa yang orientasi, yang ngomong part orientasi, Hmm. konfliknya dan lain sebagainya sampai terakhir Hmm. gitu dengan Hmm. koda dan ibaratnya Hmm. pelajaran ya, ibaratnya Hmm. value atau nilai dari teks legenda mereka ungkapkan Oke. gitu. Itu tetap saya berikan yang lain, makanya saya nggak memberikan nilai untuk sementara Hmm. gitu ya, masih 9 mungkin Oke. saya memberikan alternatif yang lain supaya ibaratnya secara materi mereka materinya sama, Ya. cuma ibaratnya tugasnya yang berbeda nih, termasuk Ya. yang penting saya lihat ada progres kan. Ya. Saya Oke. bilang kemudian ada progres, oh ya bagus sudah ada progres, cuma Hmm. belum sampai lengkap saya bilang gitu Hmm. kan. Kalau misalnya sebelumnya saya nilai anak itu masih 6 gitu ya, ini sudah saya kasih kurang lebih 8 tapi biar sempurna saya bilang begitu Ya. kan. Kan Oke. bagaimanapun juga nilai kalau kita ada ujian praktik ya, asesmen praktik sama Hmm. ujian tulis kan digabung gitu Ya. ya. Nilainya Ya. maksimal saya bilang begitu kan. Hmm. Hmm. Nilainya tidak ditambah dengan apapun, kamu Siap. bisa membuat video saya bilang gitu. Oke. Dan Iya. Tadi anak kan saya bilang gitu. ya. Itu sih, Bang. Oke. Tadi Bu Atik sudah mengidentifikasi ya, ada kendala, ada solusi gitu ya, ada nilai, skala nilai yang akan Bu Atik raih ya, insya Allah akan meningkat ke angka 9 gitu ya Bu. Ya, insya Allah. Sekarang menurut Bu Atik nih, aksi nyata ke depan agar anak itu termotivasi untuk mengikuti ujian sekolah ya, dengan motivasi yang tinggi. Kira-kira Bu Atik memerlukan waktu
berapa lama untuk meningkatkan motivasi anak-anak itu? Ya, mungkin kalau sepengamatan saya, kalau Mhm, untuk yang anak-anak yang tahun yang akan datang ya, mhm, mhm, mungkin kan mereka lebih lama nih ibaratnya ininya mhm, ya, mhm, mhm, PTM-nya kan. Mereka kan kelas 11 mhm, PTM nih, kelas 12 juga ketemu PTM. Mungkin mhm, tidak, apa bahasanya, se-complicated atau sekompleks mhm, yang kakak kelasnya mhm, ini gitu kan. mhm, Karena mereka juga sudah belajar, tapi saya pengen mungkin, selain mereka ibaratnya, berbicara ya, mungkin kalau nanti mungkin lebih, saya ini kan drama lagi, nggak retelling ya. Kalau mhm, retelling mhm, kan tingkatannya mungkin, di bawah drama, tapi kalau drama kan lebih kompleks. Saya mhm, pengennya sih drama rencananya mhm. gitu ya. Oke, Mungkin saya akan memberikan semacam, bagaimana cara, mengedit, tetap, ya. menggunakan video ya, Mhm, eee, mhm, divideokan, kemudian mungkin mhm, saya akan memberikan cara bagaimana, mereka mengedit gitu mungkin. mhm, mhm. Nanti kurang lebih atau Oke, saya bisa bisa minta bantuan dari rekan, eee, sejawat. rekan sejawat saya atau mungkin juga, dengan tutor sebaya. Rata-rata Oh, anak gitu ya. sekarang kan ibaratnya yang nggak gaptek Mhm, ya, Bu, ya, maksudnya iya. mereka udah Oke. canggih, "Mem, pakai, eee, ada aplikasi ini loh Mem, bagus ini." "Oh, ya udah," saya bilang, Mhm, mhm, "kamu akan mendapat nilai tambahan dari Ibu kalau kamu bisa membimbing teman kamu," saya bilang gitu. mhm, mhm, Bagaimana cara mengedit video dan lain sebagainya. Kebetulan kemarin mhm, juga saya coba, membuat PTK, Bu Arlin, gitu ya. mhm, mhm, Eee, mhm, di text explanation text itu dengan mhm, menggunakan digital storyteller. Cuma memang mhm, belum mhm, sempurna ya, dalam arti, mhm, eee, mhm, belum dari segi pronunciation-nya mungkin karena anak-anak ada beberapa yang masih pronunciation-nya itu, masih mhm, kurang. Tapi saya bilang, mhm, "Ketika kamu mau berlatih pronunciation, kamu tinggal googling aja," saya bilang gitu, "dengarkan." iya. Gitu kan. Mhm, Bisa, beda sama zaman dulu ya agak susah, kalau sekarang insya Allah mhm, asal ada mhm, tekad pasti bisa, saya bilang gitu. Nah, mhm. menurut kamu Oke. seperti apa didengarkan gitu, Mhm, saya bilang gitu lewat, Google kan ada sekarang, saya bilang begitu. mhm. Pokoknya Oke. apapun ada kendala, konsultasikan dengan Mhm, ibu oke. atau dengan teman kamu dulu nih yang dijadikan tutor sebaya. Nah, tutor sebaya Oke. ini bisa juga masuk ke ketua kelompok, saya ke Oke. Oke. gitu Oke. Berarti tadi aksi nyata sudah ya, sudah dikemukakan semua luar biasa Bu Atik ini. Kemudian untuk sebagai bentuk komitmen ya Ibu Atik nih ya, sebagai bentuk komitmen melaksanakan aksi nyata, apa sih akan Ibu Atik lakukan ke depannya gitu Bu Atik? Ya, kalau komitmen ke pribadi saya ya, karena kan Iya, teknologi itu selalu berkembang. berkembang, Mbak Rin, Mhm, ya. Saya berkembang. pribadi, Mhm. saya selalu bahwa saya harus belajar nih, Ya. ya, gitu. Saya selalu belajar, salah satunya Mhm, kenapa saya ikut, mhm. guru penggerak ini, dengan Iya. ikut saya guru penggerak ada hal-hal, baru yang bisa saya pelajari, itu Oke. pertama. Kedua, saya juga Mhm, bisa, mendapat praktik baik dari teman-teman saya. mhm, Nah, mhm, itu alhamdulillah saya dapatkan juga dari Bu Arlin, dari Bu Andini, mhm, Pak Agung, dan lain sebagainya, itu saya dapatkan mhm, semua, alhamdulillah. Jadi mhm, ketika ngobrol, praktik-praktik baik itu tetap saya keep gitu, mhm, saya simpan, dan mhm, saya praktekkan, di mhm. sekolah. Kemudian apabila Ya. misalnya, eee, nggak pas, saya sesuaikan sedikit dengan kondisi yang di lapangan, gitu Sekolah. sih. Oke, ini luar biasa hari ini Bu Atik. Coaching kali ini dengan konsep Tirta ini luar biasa. Bu Atik sudah bisa mengemukakan semua ya apa yang Bu Atik unek-unek ya bahasa semacam curhatan ya curhatan yang untuk meningkatkan motivasi ini saya senang sekali kegiatan coaching kali ini sangat bermanfaat ya, memberikan saya manfaat juga sebagai coach gitu ya Bu Atik. Jadi saya bisa belajar juga nih sama Bu Atik, belajar praktik baik untuk mengatasi motivasi siswa agar mereka lebih termotivasi lagi gitu ya Bu Atik ya dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bu Atik lakukan ya dari awal sampai akhir. Saya berharap kegiatan coaching kali ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi diri Bu Atik. Iya. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin disampaikan Bu Atik? Saya menginginkan sampaikan sedikit mungkin Bu Arin, Boleh. ucapan terima kasih saya kepada Bu Arin selaku coach saya, Hmm, sudah membimbing saya juga gitu. Jadi membuka ibaratnya, eee, aspek-aspek positif ya yang ya. dipunyai setiap manusia gitu ya, Hmm, dan berusaha mengembangkan, aspek yang hmm, positif
yang ada di diri kita, yang mungkin Iya. sebelumnya dalam tanda kutip tidur mungkin ya, ibaratnya Mhm, gitu ya. mhm, Tapi dengan mhm. pertanyaan-pertanyaan dari Bu Arin menggali kembali beberapa hal, nggak Iya. beberapa hal, mungkin banyak hal ya, Mhm, mhm, mhm. bisa saya ungkapkan. Kemudian saya juga terima kasih atas bimbingannya Bu Arin. Oke, sama-sama Bu Atik. Saya juga belajar juga hari ini dengan coach saya yaitu Bu Atik ya, Koci ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berproses untuk menuju kebaikan dan kesempurnaan demi anak didik semua. Sekali lagi terima kasih Bu Atik sudah siap saya temani gitu ya Bu Atik ya untuk kegiatan ini. Kita berjumpa lagi ya Bu Atik ya hari Senin ya, berjumpa lagi di sekolah hari Senin. Mudah-mudahan sudah semuanya termotivasi anak-anak kita. Kita doakan yang terbaik untuk anak-anak kita semua, khususnya yang anak-anak kelas 12 gitu ya Bu Atik ya. Ya, amin Saya amin. akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.